Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Awalan hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati' an na'mal al-wajibat al-yaumiyah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minal zulumati ilan nur. Baik anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat Islam, serta kita masih diberikan nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat beserta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilian menuju zaman yang insya Allah penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik anak-anakku sekalian, insya Allah pada kultum hari ini insya Allah Pak Fauzan akan menyampaikan tentang keutamaan puasa bulan Ramadan. Ya, yang pertama adalah ternyata bulan puasa Ramadan ini memiliki keutamaan yang banyak. Tapi Pak Fauzan mungkin akan menyampaikan kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa bulan puasa ini mendekatkan diri kita kepada Allah? Bayangin, kalian di luar bulan Ramadan biasa makan, biasa minum di siang hari. Tapi ketika puasa kalian tidak bisa semuanya. Tapi coba bayangkan, ketika misalnya kita mau melaksanakan sholat zuhur, kita berwudu. Ketika kumur-kumur misalnya, ada kesempatan untuk kita untuk minum ketika kumur-kumur. Coba, siapa yang tahu ketika kita minum? Ketika minum sambil kumur-kumur, siapa yang tahu? Pak Fauzan yakin tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita yakin, karena kita sadar bahwa Allah mengawasi kita, maka kita tidak melakukan itu. Berarti secara tidak langsung itu sudah menyatakan, itu sudah menggambarkan bahwa kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengajarkan pengorbanan. Ketika kita misalnya ingin kesuksesan, maka harus ada pengorbanan yang kita lakukan. Kalau kita mau sukses di akhirat, maka harus ada pengorbanan yang kita lakukan di dunia. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Ketika yang lainnya mungkin selain orang Islam bisa makan dan minum, tapi kita diajarkan untuk berpuasa. Kita bersusah payah untuk tidak makan dan minum, karena itulah tanda bukti cinta kita kepada Allah, bukti kita taat kepada Allah. Makanya kita butuh pengorbanan untuk sukses di akhirat. Yang ketiga adalah melembutkan hati. Nah, kita sebagai manusia, ketika kita merasa kenyang yang berlebihan, mungkin kita rasakan terkadang di luar bulan Ramadan. Tapi ternyata ketika kita kenyang berlebihan, itu mendorong kepada hawa atau nafsu yang besar, kemudian emosi yang kasar. Berbeda dengan ketika kita puasa, kita akan merasa lemas, lapar. Secara tidak langsung kita merasa bahwa diri kita ini lemah. Ketika kita lemah, kita bisa berpikir dengan jernih. Maka secara tidak langsung ketika kita berpuasa, kita sadar bahwa diri kita lemah. Dan yang paling penting, ketika kita sudah sadar itu, kita tidak akan bersikap angkuh atau sombong terhadap sesama kita. Yang keempat adalah menumbuhkan empati. Bagaimana puasa ini bisa menumbuhkan empati? Karena ketika kita berpuasa,
kita sedang merasakan bagaimana penderitaan orang fakir dan miskin. Mungkin kita tidak makan atau tidak minum ketika bulan puasa, tapi ada sebagian saudara kita hampir mungkin setiap hari, bahkan sepanjang tahun mungkin dia kesulitan untuk bisa makan sehari-hari. Maka secara tidak langsung kita bisa menyadari, kita bisa merasakan kesulitan orang fakir miskin, sehingga itu akan menumbuhkan empati kita, menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada Allah, rasa sayang kita kepada sesama manusia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Yang terakhir, yang kelima, ternyata dengan keutamaan puasa ini kita ternyata bisa menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Kenapa? Karena secara tidak langsung jalan atau cara kuman dan bakteri masuk ke dalam tubuh kita adalah dengan melalui makanan. Maka semakin banyak kita yang semakin banyak makanan yang masuk ke dalam perut kita, maka potensi kuman, bakteri masuk ke dalam tubuh kita juga semakin besar. Ketika kita berpuasa, maka potensi kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita juga semakin kecil. Nah, ketika kita berpuasa, kita juga lebih cenderung memilih makanan yang bergizi. Karena kenapa? Supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa ketika puasa. Mungkin ada yang ayah bundanya bekerja, kalian bisa belajar tetap semangat, itu karena kita di malam harinya kita makan makanan yang bergizi. Dan yang paling penting, ternyata usus yang ada di perut kita itu sebenarnya ketika puasa dia sedang beristirahat atau mengembalikan sel-sel yang tidak rusak atau sel-sel yang rusak itu bisa diperbaharui atau diperbaiki. Itu ya, kurang lebih ada 5 yang tadi Pak Fauzan sampaikan keutamaan bulan puasa. Yang pertama adalah bagaimana? Yang pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengajarkan pengorbanan. Yang ketiga, melembutkan hati. Yang keempat, menumbuhkan empati. Dan yang kelima adalah menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Mudah-mudahan apa yang Pak Fauzan sampaikan bisa dipahami, sehingga kita ketika sudah paham, kita bisa melaksanakan bulan puasa Ramadan ini dengan penuh keyakinan. Ketika kita yakin, insya Allah janji Allah tidak akan pernah janji Allah insya Allah pasti ditepati. Apa janjinya? Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh keyakinan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Semoga bermanfaat. Dan yang paling penting, mungkin ada satu pesan untuk Pak Fauzan sendiri atau untuk kalian semuanya. Ada mungkin hal-hal yang kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di awal-awal mungkin masih sering kita sahur, tapi mungkin di akhir-akhir mungkin kita sudah agak jarang atau sering kelewat. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah barokah. Karena kenapa? Ada sebuah hadis yang berbunyi, tasahharu fa inna fis sahur barokatun. Bersahurlah kalian, maka sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Jangan sampai kita meninggalkan barokah di dalam puasa di akhir-akhir bulan puasa, karena ini adalah mungkin kebiasaan kita yang kita lakukan. Tapi di sini Pak Fauzan mengingatkan untuk Pak Fauzan sendiri ataupun anak-anakku sekalian. Ya, semoga apa yang Pak Fauzan sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga bisa kita melaksanakan bulan puasa ini dengan penuh semangat dan penuh keyakinan. Kurang lebihnya Pak Fauzan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.